Apakah layar saya sudah bisa dilihat, Mbak Caca? Sudah Bu, sudah. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Selamat sore Ibu-Ibu semua. Senang sekali bisa bergabung dan bisa share pengetahuan dengan Ibu-Ibu semuanya. Ini hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi keluhan pada kehamilan. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah pernah hamil, mungkin sudah beberapa kali hamil, atau mungkin yang belum pernah juga, nggak apa-apa, biar tahu dulu ya. Apa aja sih serba-serbi keluhan pada kehamilan, karena banyak banget tuh ibu hamil yang punya keluhan. Datangnya bukan satu-satu, keluhannya biasanya datang borongan. Ya, jadi kita pelajari di sini dengan harapan setelah webinar ini, ibu-ibu akan lebih tahu mengenali kehamilannya, mengenali keluhannya, dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita bisa menjalani kehamilan dengan sehat dan ceria. Keluhan yang paling sering pada ibu hamil yang pertama adalah nyeri punggung. Ya, untuk menghindari nyeri punggung ini, ibu-ibu bisa menghindari mengangkat beban yang berat. Kemudian kalau mau posisi duduk ataupun membungkuk, mengambil benda yang lebih rendah, itu rapatkan lutut dan hindari membungkuk. Jadi posisinya tidak membungkuk, melainkan lututnya yang turun ke bawah, bokongnya yang turun ke bawah. Jadi tidak boleh membungkuk, karena membungkuk menambah topangan pada punggung dan itu bisa merusak. Ya. Kemudian gerakan kaki jika ingin berputar. Jadi kalau ibu-ibu berputar, tidak boleh disarankan untuk tidak melakukan dengan memutar badan saja, tetapi lebih baik kakinya juga ikut mengarah ke kanan atau ke kiri, jangan cuma badannya saja. Ya, karena itu juga lagi-lagi memaksa tulang belakang untuk bereaksi dan itu bisa memperberat nyeri punggung pada ibu hamil. Kemudian gunakan sepatu atau alas kaki yang datar sehingga berat badan bisa didistribusikan merata. Jadi pada ibu hamil tidak disarankan untuk memakai heels ya. Kenapa? Supaya berat badannya merata pada semua kaki. Jadi tertopang sama rata pada semua kaki. Kemudian ibu hamil juga boleh untuk menyeimbangkan berat bawaan. Misalnya bawa tas berat banget, jangan dipakai tas yang sebelah aja gitu, tapi pakailah tas yang lebih baik memakai tas ransel supaya beratnya simetris kanan dan kiri, jadi tidak memberatkan si tubuh ibu-ibu di satu bagian saja. Misalnya membawa belanjaan terlalu berat di sebelah kanan saja, misalnya biasa dengan tangan kanan, lebih baik kemudian biasakan duduk dengan tegak atau dengan pendukung tulang belakang. Salah ya, suami merasa lebih nyaman. Jadi hindari duduk dengan posisi memang tidak membungkuk, cuman tidak tegak, sehingga nanti tulang belakangnya ibu akan lebih mudah sakit. Ya, jadi diusahakan untuk duduknya itu tegak, kemudian di bagian punggungnya ini diganjal dengan bantal. Oke, kemudian diusahakan istirahat yang cukup, ini sangat penting untuk mengurangi nyeri punggung pada kehamilan. Nah, bagaimana mengurangi nyerinya kalau sudah terjadi ya? Hal-hal yang tadi di depan kita bahas adalah hal yang sebelum nyeri. Jadi sudah dibiasakan tuh, badannya harus berputar, kakinya juga ikut mutar, duduknya juga tegak, itu sudah harus dibiasakan dari kehamilan kecil. Karena keluhan-keluhan kehamilan ini muncul di usia yang lebih besar, bukan berarti tiba-tiba. Sebenarnya perjalanannya adalah dari usia kehamilan kecil. Dan juga keluhan-keluhan kehamilan ini rata-rata memang bisa dikurangi dengan merubah kebiasaan, yaitu dengan memulai pola-pola yang baik, pola-pola hidup yang baik sesuai dengan nanti yang kita pelajari pada sore ini. Kemudian kalau sudah terjadi gimana dok? Udah nyeri nih gitu ya. Kita boleh menggunakan matras yang lebih keras. Jadi kalau biasanya ibunya spring bednya lembut sekali, terlalu lembut, nah itu bisa tulang belakangnya jadi tidak lurus lagi, ya, karena mengikuti beban tubuhnya ibu. Jadi mungkin matrasnya ibu ataupun spring bednya bisa diganti atau diganjel sesuatu yang lebih keras, ya, sehingga tulang ibu akan tetap berbaring dengan lurus ketika tidur satu semalaman. Kemudian pijat juga boleh, pijat boleh dilakukan karena itu bisa mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Selanjutnya adalah konstipasi. Apa itu dok konstipasi? Konstipasi itu adalah buang air besar yang keras. Nah ini juga sering menjadi keluhan dari ibu hamil. Kenapa? Karena pada hormon kehamilan sendiri memang
si usus jadi agak lemah bergerak, agak malas bergerak begitu. Jadi memang akhirnya membuat si kotoran yang ada, makanan yang kita makan itu lebih lambat untuk terdorong sampai dikeluarkan. Nah, kemudian juga konstipasi ini juga bisa disebabkan karena ibu hamil selalu dituntut untuk makan tinggi protein, tinggi zat besi, dikasih vitamin juga zat besi. Nah, protein yang tinggi dan juga zat besi itu efek sampingnya adalah konstipasi, ya. Jadi sangat penting untuk disertai dengan buah-buahan ataupun sayur ataupun makanan yang tinggi serat. Jadi bukan berarti karena efek samping dari zat besi adalah konstipasi, jadinya zat besinya nggak usah diminum deh. Bukan seperti itu. Tapi harus diatasi dengan makan sayur yang banyak, buah yang banyak, minum air putih yang banyak, dan juga utamakan makanan-makanan yang tinggi serat, ya. Kemudian kalau ada keluhan seperti ini, ya diskusikan dengan dokternya. Ya mungkin perlu diperiksa darah terlebih dahulu, kemudian apakah penambah darah saya boleh dihentikan sementara, Dok, atau bagaimana? Ya, silakan berdiskusi dengan dokter atau bidannya untuk mengatasi konstipasi. Jangan dibiarkan karena ini akan menyiksa ibu dan akhirnya membuat ibunya tidak merasa sehat dan tidak ceria dalam kehamilannya. Oke, selanjutnya adalah kram. Kram ini bisa sering dirasakan di kaki betis biasanya. Ibu-ibu hamil biasanya mengeluhkan kram di betisnya. Nah, ini bagaimana cara apa yang menyebabkan kram pada ibu hamil? Tentu saja peningkatan berat badan tubuhnya yang cepat itu akan membuat si otot pada kaki itu bekerja lebih daripada biasanya, sehingga si otot bekerja lebih dari biasanya, kelelahan si ototnya. Sehingga cara mengatasinya adalah olahraga yang teratur pada kehamilan. Itu penting banget. Kenapa disuruh olahraga? Udah kram kok, udah berat, malah disuruh olahraga lagi. Ya, karena dengan olahraga ini itu membantu sirkulasi darahnya lancar ke semuanya, termasuk ke usus, termasuk ke kaki juga. Jadi biasanya bisa mengurangi keluhan kram. Kemudian untuk mengurangi kram, ibu juga bisa melakukan ini. Jari kakinya ditarik, ibu jari kakinya ditarik ke arah lutut. Jadi ibu jari kakinya ditarikkan ke arah lutut. Kemudian kalau belum hilang juga kramnya, boleh dipijit di betisnya dengan arah ke arah jantung dengan keras. Karena biasanya kram ini bisa sangat mengganggu, bisa terjadi saat ibu duduk, bisa juga terjadi saat ibu istirahat malam biasanya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Lemas, ya. Keluhan selanjutnya pada ibu hamil yang sering adalah lemas. Lemas ini kenapa ya? Ya, lemas ini bisa terjadi karena adanya perubahan hormonal dan juga kekurangan oksigen di otak. Kenapa ya kok oksigennya bisa kurang di otak, Dok? Nah, biasanya disebabkan karena hipotensi. Apa itu hipotensi? Hipotensi itu adalah turunnya tekanan darah pada ibu hamil. Kenapa tekanan darah pada ibu hamil bisa turun? Akibat hormonal dari kehamilan mengakibatkan si pembuluh darah yang tadinya berukuran standar normal menjadi membesar. Ketika si pembuluh darah ini membesar, maka tekanan di dalamnya pun menurun. Nah, ketika tekanan di dalamnya menurun, maka ibu pun akan mengalami hipotensi. Hipotensi ini sering, dan lemas ini paling sering terjadi kalau ibunya berdiri lama atau berubah posisi. Kenapa berubah posisi bisa membuat ibu lebih mudah hipotensi? Karena ada gaya gravitasi ketika ibu dari baring, terus buru-buru langsung berdiri. Nah, pembuluh darah tidak sampai menyampaikan oksigen ke otak. Nah, itu yang membuat tiba-tiba ibunya merasa pusing, lemas, dan bisa-bisa hati-hati bahkan bisa jatuh, ya. Jadi ini pada ibu hamil sangat penting, jangan pernah ada gerakan yang mendadak. Ya, lebih baik gerakannya pelan-pelan saja. Misalnya mau berdiri, ya miring dulu, duduk dulu, berdiri dulu gitu. Jadi tidak disarankan tidak boleh ada gerakan yang mendadak. Ini cara mengatasinya. Ini yang tadi kita bilang, bangunlah dengan perlahan dari posisi duduk. Kalau lemas masih muncul ketika berdiri lama, segeralah duduk. Kalau duduk masih lemas juga, silahkan berbaring. Ya, kalau berbaring masih lemas juga, coba miringkan ke kiri atau ke kanan. Cari posisi yang nyaman yang membuat ibu bisa lebih lega, lebih tidak lemas lagi. Kemudian panas, ya. Panas ini kenapa pada ibu hamil bisa berasa lebih panas? Ya, orang sebelah nggak keringetan. Kenapa saya keringetan? Ya,
begitu memang normal. Kenapa? Metabolisme meningkat pada ibu hamil. Jadi normal kalau ibu hamil kepanasan. Sama juga peningkatan berat badan. Orang gemuk dengan orang yang kurus beda dong. Orang gemuk pasti lebih mudah kepanasan. Ya, ini juga sama seperti pada ibu hamil. Ibu hamil dengan peningkatan berat badannya dan juga kehamilannya, metabolisme tubuhnya akan lebih tinggi sehingga membuat ibu hamil merasa lebih mudah kepanasan daripada orang lain. Ya, untuk menghindarinya, ibu hamil disarankan untuk menggunakan pakaian yang loose, pakaian yang lega, ya, jangan pakaian yang ketat-ketat. Kemudian bisa juga membawa kipas kecil supaya membuat lebih nyaman dan disarankan juga boleh mandi lebih dari 2 kali sehari, ya biar segar. Ini boleh dilakukan oleh ibu hamil supaya lebih segar. Kemudian keluhan yang lain dok adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala ini sering juga dikeluhkan oleh ibu hamil. Kenapa? Biasanya pada kehamilan yang sudah besar, biasanya tidurnya terganggu, tidur terlentang salah, miring salah, kanan salah, kiri salah, semua salah. Akhirnya terganggu tidurnya tidak bisa lega, akhirnya kurang tidur, ibunya sakit kepala, atau juga pipis bolak-balik ke kamar mandi karena pipis melulu. Jadinya juga ibunya sakit kepala karena istirahatnya selalu terganggu. Ya, kalau ibu punya keluhan seperti ini, ibu boleh punya cadangan paracetamol, ya, obat penurun panas. Nah, obat ini obat yang murah dan obat ini cukup adekuat ataupun cukup ampuh untuk menurunkan sakit kepala pada ibu hamil dan aman untuk kehamilannya. Jadi boleh ibu-ibu simpan paracetamol di rumah, ya, untuk sediaan kalau terjadi hal seperti keluhan sakit kepala. Nah, namun jika sakit kepala dirasakan semakin sering, nah sebaiknya ibu periksa ke dokter atau ke bidan, karena kita harus juga memeriksa tekanan darah ibu. Kenapa? Sakit kepala juga merupakan salah satu gejala yang berbahaya pada di dalam kehamilan ataupun keracunan pada kehamilan, preeklamsi. Ya, jadi keluhan sakit kepala pada kehamilan kalau tidak hilang dengan obat paracetamol, sebaiknya ibu pergi ke bidan terdekat atau ke dokter untuk memeriksa tekanan darah. Karena sakit kepala disertai dengan tekanan darah yang sangat tinggi, itu membahayakan ibu dan janinnya. Selanjutnya adalah inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin? Jadi kondisi di mana ibu tidak mampu menahan buang air kecil, ya. Ketawa, kok jadi basah gitu. Batuk, basah juga di bawah. Jadi bolak-balik ganti celana dalam. Ya, ini juga keluhan yang sering dialami oleh wanita hamil. Nah, ini yang paling penting di sini adalah ibu harus membedakan itu air pipis atau air ketuban, ya. Dengan apa dok membedakannya? Biasanya kalau dia air pipis cenderung bisa ditahan atau keluarnya juga ketika ibu sedang tertawa atau batuk. Tetapi ketika kalau dia dan kemudian dia keluar dan kemudian selanjutnya tidak ada lagi gitu. Sedangkan kalau air ketuban biasanya adalah tetap merembes biar ibu nggak sedang batuk, biar ibu nggak sedang ketawa, biar ibu sedang tidak baru pipis, tetap aja basah di celana dalam. Nah, jadi ini dua hal yang bisa berbahaya. Kalau ternyata itu adalah air ketuban, berarti bisa berbahaya buat janin ibu dan ibunya. Jadi kalau ibunya bingung-bingung, lebih baik memeriksakan diri. Ya, apakah ini air pipis atau air ketuban? Jangan dianggap enteng. Jangan-jangan ini cuma pipis. Kata dokter Aginta, nggak apa-apa ibu hamil, wajar kok inkontinensia. Nah, jangan menganggap sepele seperti itu, tapi harus dipastikan itu air pipis, bukan air ketuban. Kemudian gangguan pencernaan dan nyeri ulu hati. Ya, seperti tadi kita bahas di awal, hormonal pada kehamilan membuat waktu pengosongan lambung semakin lama. Biasanya kalau kita orang yang tidak hamil, kita makan, makanan kita ada di lambung dalam 2 jam kurang lebih, kemudian setelah 2 jam dia akan didorong ke usus. Tapi pada orang hamil, waktu pengosongannya lebih daripada 2 jam. Sehingga ini membuat ibu hamil cepat merasa kenyang, cepat merasa penuh perutnya karena makanan yang tadi aja belum kelewat ke bawah gitu, udah diisi lagi, jadi lebih cepat merasa penuh. Kemudian untuk mengatasi gangguan pencernaan ini, ibu disarankan makan sedikit dan sering. Pasti sudah sering mendengar ya, ibu disarankan untuk makan sedikit dan sering. Makan besarnya mungkin nggak 3 kali sehari, makannya mungkin 5-6. Dapatnya cuma 1/4 piring atau setengah piring, nggak bisa dipaksakan ibu hamil harus habis 1 piring dan 3 kali sehari, tidak bisa. Karena perbedaan dari fisiologis kerja lambungnya pada saat kondisi hamil. Kemudian saat makan duduklah tegak. Ketika kita duduk tegak, maka ini tekanan di dalam perut akan berkurang, sehingga ini akan membantu makanan masuk dan bisa dicerna di
dalam lambung dan usus kita. Dan kemudian lagi hindari makan yang pedas. Ini agak sulit ya, apalagi bagi ibu-ibu yang memang favorite-nya adalah makanan yang pedas, sangat menyukai makanan yang pedas. Itu pertanyaan wajib, dokter makan pedas boleh nggak? Nah, sebenarnya dalam hati kecil pasti udah tahu ya tidak disarankan, cuma tetap aja nanya ke dokternya. Ya nggak apa-apa sih, cuma nanti kasihannya ibu kalau malah gara-gara makan pedas muncul nyeri ulu hati. Nah, dan masalah yang selanjutnya akhirnya ibunya sendiri yang tersiksa. Jadi saya harap ibunya bisa lebih bijaksana untuk menentukan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dimakan. Kemudian nyeri ulu hati, ini juga muncul sering pada wanita hamil, terutama pada wanita hamil dengan riwayat sakit MAH. Ya, untuk menghindarinya kita bisa mencoba dengan menghindari makan atau minum menjelang tidur. Biasanya malam-malam kan suka lapar ya. Nah, ini disarankan untuk menghindari makan atau minum menjelang tidur. Kemudian berbaringlah dengan posisi punggung dan kepala yang lebih tinggi. Jadi kalau ibu berbaring, kepala dan punggungnya dikasih bantal yang lebih tinggi sehingga kondisinya lambungnya lebih rendah dibandingkan kondisi kepalanya, posisi kepalanya. Jadi punggungnya juga dikasih yang lebih tinggi, bukan kepala aja yang dikasih bantal. Bantalnya dibuat lebih rendah ke sini supaya tujuannya apa? Kalau asam lambung meningkat ketika ibu sedang tidur, dia tidak bisa naik karena posisinya lebih tinggi dibandingkan posisi si lambungnya. Kemudian jika ibu mengalami nyeri ulu hati, minumlah susu. Nah, susu di sini disarankan untuk mengurangi nyeri ulu hati pada kehamilan. Nausea dan morning sickness. Apa itu nausea dan morning sickness? Kalau ibu-ibu yang pernah merasakan mual muntah pada kehamilan pasti ngerti. Pagi-pagi bangun kayak ngumpulin nyawanya susah banget, keliengan, terus dibawa gerak malah pusing, lemah semuanya, tambah mual dan muntah-muntah. Nah, untuk menghindari morning sickness ini, kalau pada hari ada rasa mual, cobalah bangun perlahan-lahan. Lagi-lagi gerakannya perlahan-lahan. Sebelum berdiri, ibunya miring dulu kanan, miring dulu kiri, ya hitung-hitung ngumpulin nyawa kalau kata orang ya. Jadi miring dulu sebentar, ya supaya setelah itu baru belajar duduk, baru berdiri. Jadi nggak usah buru-buru langsung berdiri. Nanti yang ada makin keliengan, makin pusing, dan jadinya malah muntah-muntah. Jika memungkinkan, makanlah sesuatu seperti roti atau biskuit tanpa rasa yang plain sebelum bangun dari tempat tidur. Jadi sebelum bangun dari tempat tidur disarankan untuk isi dulu sedikit lambungnya. Mungkin dengan roti tawar atau biskuit, ya. Kembali lagi, makanlah sedikit dan sering. Usahakan minum lebih sering. Kemudian mintalah dukungan orang-orang yang dekat dengan Anda. Kenapa dikatakan begini? Karena ibu-ibu dengan nausea dan morning sickness ini akan sangat tersiksa, terutama pagi hari memang. Jadi sangat dibutuhkan dukungan dari suami biasanya yang di rumah ya, atau mungkin orang tua, atau mungkin mertua, atau siapapun yang ada di rumah untuk memberikan dukungan bahwa mengerti bahwa kondisi ibu adalah sedang hamil dan sedang morning sickness. Jadi tidak bisa diharapkan untuk misalnya masak sarapan pagi-pagi sebelum suami kerja, nyiapin baju suami seperti biasanya waktu tidak hamil, tidak bisa. Jadi butuh diskusi dengan keluarga supaya keluarga juga mengerti bahwa kondisinya ibu saat ini memang dalam kondisi yang masih belum seperti biasanya. Kemudian hindari makanan yang berbau, ya, yang makanan dan bau yang membuat Anda tidak nyaman. Misalnya parfum-parfum, biasanya juga kadang bawang, kadang goreng-gorengan gitu ya, itu juga segala sesuatu yang berbau bisa membuat ibunya mual muntah dan memperburuk kondisinya di pagi hari. Jadi ibu-ibu harus mengenali, ya sebaiknya hindari aja, nggak usah makan makanan yang terlalu berbau, pilih saja makanan yang plain tanpa bau, tidak terlalu banyak bumbu. Kemudian gunakanlah pakaian yang nyaman, karena pakaian yang terlalu ketat pun bisa memperburuk kondisi morning sickness. Jadi sepanjang malam juga untuk tidur gunakanlah pakaian yang nyaman, lagi-lagi pakaian yang loose. Oke. Nah, keluhan selanjutnya adalah mimisan. Ya, mimisan ini kenapa sih bisa terjadi dok mimisan? Ya kembali lagi karena pada wanita hamil terjadi perubahan fisiologis. Jadi pembuluh darah tadi saya bilang melebar, kemudian isinya di dalam pembuluh darah itu juga berubah. Jadi ada di dalam pembuluh darah itu ada isinya darah, ada isinya cairan darah. Nah, semuanya ini mengalami peningkatan pada saat kita hamil. Nah, darahnya ini meningkat, cairan darahnya juga meningkat. Tapi cairan darahnya ini pada meningkatnya lebih banyak daripada si darah.
sehingga menciptakan kondisi yang anemia pada ibu hamil. Nah, dan juga ini juga yang membuat yang biasanya kita kalau luka lebih gampang berhenti, kalau pada wanita hamil kok malah luka buat mimisan pada ibu hamil, karena memang ada gangguan perdarahan, ya, perubahan pada koagulasinya. Kemudian kalau terjadi mimisan bagaimana? Duduklah dengan kepala menghadap ke depan. Ya, kita biasanya kalau punya anak mimisan atau dulu-dulu kitanya mimisan waktu kecil, kita disuruh menghadap ke atas. Tapi ternyata itu salah. Jadi kalau kita sedang mimisan, kita menghadapkan kepala kita ke depan. Nah, setelah kita menghadap kepala ke depan, kita menggunakan jari, kita tekan di ujung tulang hidungnya. Ya, di ujung tulang hidung kita tekan selama mungkin 1 menit. Kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan dilihat apakah masih berdarah apa tidak. Kalau sudah tidak berdarah berarti sudah selesai. Tapi kalau misalnya masih berdarah lagi, coba diulang lagi, ditekan lagi. Jika diulang beberapa kali masih juga berdarah, sebaiknya ibu ke dokter ataupun ke instalasi gawat darurat terdekat. Hindari mendongak ke atas. Kenapa? Karena kalau kita mendongak ke atas maka darah akan masuk malah ke saluran cerna, dan itu dihindari. Kalau ada darah ya dibuangkan, tidak boleh, jangan sampai tertelan. Kemudian ada keluhan yang lain yaitu sering buang air kecil. Nah ini pasti banget ya, kenapa sering buang air kecil pada ibu hamil? Biasanya terutama adalah di trimester 1 dan trimester 3 akhir. Tapi tidak jarang juga ibu hamil biar di trimester 2 juga mengeluh sering buang air kecil. Pada trimester 1 ketika bayi janin sudah mulai, kehamilan sudah mulai sekitar 9-10 minggu, dia akan sudah mulai membesar dan mulai mendorong si kandung kencing yang ada di depannya. Ketika si kandung kencing ini terdorong, yang biasanya dia terisi 500 cc, sekarang masih 300 cc aja udah rasa pengen kencing, masih 200 cc aja udah rasa pengen kencing. Itulah yang membuat si ibu bolak-balik ke toilet. Nah, pada kehamilan besar, ketika si kandung kencing ada di kemaluan dan kemudian si kepala sudah mulai turun, nah kembali lagi si kepala menekan si kandung kencing. Ketika dia ditekan kandung kencing, maka kepala menekan kandung kencing, maka yang tadinya 500 cc baru berasa pengen pipis, sekarang 300 kok udah pengen pipis lagi, 200 kok udah pengen pipis lagi. Itu biasa yang terjadi pada kehamilan. Jadi itu adalah hal yang normal. Bagaimana cara menguranginya? Ya, supaya nggak sering banget nih buang air kecilnya, gimana? Nah, yang pertama, kalau haus pada malam hari, nggak usah minum banyak-banyak. Nggak usah puas banget minumnya, karena itu akan membuat ibu tidak bisa tidur, bolak-balik ke toilet. Nah, tapi pastikan, sangat penting untuk dipastikan bahwa ibu minumnya cukup selama terang, setengah pagi sampai ke sore. Tapi kalau malam-malam menjelang tidur, nggak usah terlalu banyak minum, dan juga kalau setelah tidur misalnya haus, terbangun, minumnya juga sedikit saja. Kemudian, ini ada beberapa ibu-ibu yang kalau misalnya buang air kecil dengan kehamilan besar, biasanya butuh kesabaran di toiletnya. Jadi nggak usah buru-buru udah habis gitu langsung pergi gitu, karena bisa saja itu belum habis sebenarnya gitu. Jadi sabar-sabar aja di toilet, habisin dulu gerakan badan ke depan, ke belakang, gerakan kemungkinan masih ada sisa-sisa di kandung kencing, sisa urin di kandung kencing. Jadi ketika kita sabar, kita bisa mengeluarkan lebih banyak, tentu saja kita akan lebih lama lagi untuk ingin kencing ke toilet. Okay. Nah, ini nyeri panggul. Kalau tadi di awal kita bahas nyeri panggul punggung ya. Sekarang nyeri panggul. Panggul artinya berarti di tulang kemaluan, pinggang ke bawah. Nah, saat hamil atau setelah kehamilan itu sering juga terjadi ada keluhan nyeri panggul. Saat berjalan, naik turun tangga kok saya sakit gitu ya. Apa waktu tidur nih, balik kanan balik kiri aja sakit. Nah, itu kemungkinan ada gangguan pada tulang panggul. Ya, kalau kita lihat di sini tulang panggulnya ada gambaran yang di layar saya. Nah, ini adalah tulang panggul ya, tulang panggul perempuan. Nah, di sini itu ada tulang rawan, begitu juga di daerah yang ini. Bisa kelihatan ya, baca Jas? Ya, bisa. Ada sebelah kanan. Oke. Nah, ketika kehamilan itu membesar, maka ini bisa terganggu. Karena dia tulang rawan, dia bisa tergeser. Nah, ketika ini tergeser, maka itu sakitnya akan luar biasa. Begitu juga dengan ini. Ya, ada tulang rawan di daerah sini, ini juga jika dia berubah posisi, ini akan mengakibatkan ibunya, si wanita hamil tersebut akan mengeluh nyeri kalau berjalan, kalau naik turun tangga, bahkan miring kanan miring kiri pun bisa setengah mati rasanya ya. Ini kondisinya ada yang ringan-ringan saja, ada yang berat sampai harus ke fisioterapi. Jadi kenali ibu di mana kondisinya. Kalau ibu memang merasa sangat terganggu, sebaiknya periksakan diri karena mungkin ada masalah di
tulang kemaluannya, ya. Cara mengatasinya bagaimana? Mengurangi beban dari panggul, ya. Jadi kalau ibu udah merasakan ada keluhan nih, kalau saya naik turun tangganya kok sakit ya, kok saya balik kanan balik kirinya kok sakit ya, berarti kurangi beban panggulnya. Bagaimana cara mengurangi beban panggul? Ibu kalau hamil berat badan sudah naik, berat badan naik itu semua terbeban di panggul. Nah, jangan diikuti dengan olahraga banyak jalan, ya, atau banyak berdiri. Kurangi beban si panggul, banyaklah istirahat, banyaklah duduk, lakukanlah olahraga mungkin yang bisa dilakukan di tempat tidur saja dengan ibu berbaring tanpa memperberat beban si panggulnya ibu, ya. Nah, ini juga sering ya ibu-ibu hamil mengeluh ada ambeien atau hemoroid, ya. Biasanya keluhannya, dok saya duduk aja udah nggak nyaman, ada benjolan saat cebok, saya rasa ada benjolan di anus. Nah, ini sering banget ya, apalagi bukan kehamilan pertama, biasanya dari persalinan sebelumnya sudah ada nih benjolan, nanti ini tambah hamil ini lagi makin besar lagi. Jadi kehamilan sendiri dapat memperburuk kondisi ambeien. Kenapa? Karena dengan adanya kehamilan berarti tekanan di perut meningkat. Ketika tekanan di perut meningkat, maka si di anus benjolan itu akan terdorong lagi keluar semakin besar. Nah, untuk mencegahnya gimana? Yang pertama lagi-lagi jangan sampai konstipasi yang tadi kita bahas di awal, jangan sampai BAB-nya keras. Ya, dengan cara apa? Diet tinggi serat, ada makan roti gandum, buah dan sayur. Kemudian minum banyak air dan olahraga teratur ya. Olahraga juga bisa mempengaruhi supaya distribusi perdarahan di usus kita juga lancar sehingga pembuangan ataupun ke belakangnya buang air besarnya itu juga lancar. Intinya diusahakan buang air besar setiap hari, jangan pernah biasakan 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali, karena itu akan membuat BAB ibu lebih keras dan akhirnya bisa membuat mungkin berdarah, mungkin bahkan ibunya kesakitan saat buang air besar. Dan ini memang tidak mudah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebiasaan ibu. Ibu-ibu yang biasa sudah BAB-nya tidak teratur setiap hari, ketika disuruh untuk belajar BAB setiap hari akan susah. Karena sama seperti anak kecil, ketika anak kecil tidak BAB tiap hari akan susah menyuruh harus buang air besar tiap hari karena berkaitan dengan kebiasaan. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah lancar biasanya BAB-nya setiap hari, maka akan lebih mudah. Kemudian ada benjolan di anus itu biasanya bisa didorong ke dalam, ada yang masih bisa dimasukkan, ada yang tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, hati-hati ketika ibu-ibu memasukkan benjolan, ada ibu-ibu yang berani aja masukin benjolan, khawatirnya berdarah. Jadi hati-hati, bicarakan, diskusikan dengan bidan ataupun dokter kondisinya seperti ini biar diperiksa, kemudian mungkin akan diberikan gel untuk mengurangi nyeri dan juga supaya ketika ibu memasukkan juga dengan menggunakan gel sehingga lebih licin dan mencegah perdarahan. Nah, ini juga gangguan tidur ya. Gangguan tidur di trimester 1 biasanya karena bolak-balik ke toilet. Kalau trimester 2 dan 3 mungkin udah karena pembesarannya si perut sehingga kanan salah, kiri salah, terlentang salah, semua salah gitu ya. Jadi tidurnya terganggu, ditambah lagi pipis-pipis mulu ke belakang. Ya, pada kehamilan tahap akhir, tidur berbaring akan menjadi hal yang sulit. Atau tidur pada malam hari juga semakin sulit karena sering ke toilet ya. Dan juga ada ibu-ibu yang susah tidurnya karena kekhawatirannya akan kehamilannya. Jadi kalau yang tadi mungkin untuk jangan terlalu sering ke toilet kita sudah bahas ya. Kemudian kalau untuk posisi berbaring biasanya kita mengakali dengan mengganjal perut atau mengganjal paha ya. Cari posisi ibu senyaman mungkin dan pastikan ibu berubah posisi tidak misalnya miring ke kiri sepanjang hari miring ke kiri gitu, enggak. Jangan telentang sampai bangun pagi, enggak. Usahakan sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, miring kiri sehingga memberi bebannya tidak hanya satu posisi saja. Kemudian kalau ada kekhawatiran ibu, biasanya berarti ada penyebabnya. Misalnya waktu periksa dibilang janinnya kecil. Nah, si ibunya jadi nggak bisa tidur. Ya saya rasa hal itu perlu didiskusikan. Jangan jadi udah janinnya kecil, ibunya nggak bisa tidur. Jadinya 2 kali rugi ibunya. Jadinya bukan tambah besar kalau ibu nggak bisa tidur. Ya kan? Jadi didiskusikan dengan ibu atau dengan bu bidannya ataupun dengan dokternya. Gimana dokter? Kenapa bayi saya kecil?
kenapa kondisinya seperti ini saat ini, apa yang bisa saya lakukan sehingga nanti waktu kunjungan selanjutnya kondisi berat bayi saya bisa normal. Jadi saran saya ibu harus berdiskusi, baik itu dengan ibu bidan, baik dengan dokter, bisa juga dengan suami, ataupun mungkin ibu orang tua di rumah, ataupun mertua, silahkan. Bagaimana ibu bisa mengeluarkan beban ibu, berbagi, sehingga ibu bisa mengurangi stres dan bisa beristirahat dengan tenang. Nah, ini juga nih, stretch mark ya. Jadi ini tanda lahir, bukannya, ini tanda hamil ya. Kalau tanda lahir lain lagi ya. Jadi kalau stretch mark sini ya pasti semua udah rata-rata udah punya bekasnya masing-masing ya, peninggalan sejarah ya. Jadi kalau stretch mark ini adalah garis-garis pink muda ataupun keunguan yang muncul biasanya pada pembesaran, meregangnya si kulit. Jadi yang meregang itu biasa perut satu ya, kemudian paha, kemudian juga payudara ibu. Ya, ini biasanya ketika sudah lahir itu akan berubah menjadi putih, kemudian akan samar. Tapi ada juga yang nggak samar-samar sampai anak keberapa, tetap nggak samar ya. Jadi harap maklum ya kalau itu buktinya bahwa ibu sudah menjadi ibu. Kalau misalnya ada yang bilang memang menggunakan salep, mungkin salep kulit ya dengan merek tertentu ataupun minyak ya dengan merek tertentu bisa menyamarkan, ya menyamarkan mungkin iya. Pada beberapa jenis kulit bisa, tetapi untuk menghilangkan memang agak sulit. Begitu juga dengan mungkin laser, ya orang bilang bisa menggunakan laser untuk menghilangkan, ya mungkin bisa. Kalau dengan laser tetap, tapi bukan menghilangkan namun menyamarkan. Jadi lebih samar warnanya, jadi tidak terlalu jelas. Jadi ibunya lebih seksi, lebih pede lagi ketemu sama suaminya gitu ya. Tapi ibu-ibu dengan kondisi kulit tertentu memang sulit menghilangkan stretch mark ini. Tapi kalau saya ibunya pengen, dokter saya pengen nih, saya serius nih pengen ngilangin stretch marks, maka ibu-ibu boleh menggunakan lotion ataupun gel ataupun salep yang penghilang stretch mark itu ataupun oilnya itu sebelum lahiran. Jadi mungkin di kehamilan trimester 2 ketika perut mulai melebar, sebelum si stretch mark-nya jelas, itu sudah mulai dioles dan harus sangat rajin. Ya, sekitar 3-4 kali sehari sampai terus postpartum 3 bulan ke depan. 3 bulan postpartum tetap tiap hari serajin itu ibunya kemungkinan mungkin bisa samar pada jenis kulit tertentu. Oke. Nah, ini kaki bengkak ya, kaki bengkak terutama di trimester ketiga. Biasanya kakinya udah nggak muat pakai sepatu, udah nggak bisa pakai sandal jepit, itu juga udah susah ya karena gedenya kakinya. Gimana mengatasinya dok? Hindari berdiri terlalu lama, kemudian gunakan sepatu yang nyaman. Ya nggak bisa dipaksain, kalau memang nggak muat jangan dipaksa. Ya karena kaki ibu memang lagi beda bentuknya, lagi beda ukurannya, ntar juga ngecil lagi kok gitu ya. Kemudian tinggikan kaki Anda sesering mungkin. Jadi kalau misalnya ibu lagi duduk-duduk nonton apa ya lah? Nonton drama Korea kali ya sekarang ya. Ya, itu kakinya dilurusin ke depan, jangan ditekuk ke bawah. Kakinya dilurusin, diselonjorin ke depan supaya aliran darah balik bisa cepat. Kemudian kalau sedang tidur, usahakan kakinya ibu ditinggikan, mungkin diganjal bantal ya atau diganjal selimut supaya lebih tinggi daripada posisi dada. Jadi ketika ibu tidur minimal 1 jam tinggikan dulu, kalau setelah itu baru tidur lebih seperti biasa. Namun hati-hati juga dengan kaki bengkak ini. Lagi-lagi darah tinggi kehamilan juga salah satu gejalanya adalah kaki bengkak. Namun bukan semua wanita hamil dengan kaki bengkak pasti darah tinggi pada kehamilan, enggak. Jadi kalau kaki bengkak, ibunya ada keluhan kaki bengkak, coba pastikan ke bidan bahwa tensi ibu normal. Kalau tensinya normal, oke, silakan mengikuti instruksi seperti yang tadi kita bahas. Tapi kalau tensinya tidak normal, tensinya tinggi, berarti beda cerita. Penyebab kaki bengkaknya berarti yang lain lagi. Itu ya harus diatasi. Oke. Gigi dan gusi ya, sering juga ibu mengeluh kaget tiba-tiba berdarah, ya sikat gigi berdarah. Nah ini juga kaitannya dengan yang tadi saya bilang bahwa memang pada kehamilan cenderung mudah berdarah. Jadi untuk mengurangi keluhan seperti ini bisa digunakan sikat gigi yang lunak, yang lembut. Jadi pilih sikat giginya yang lembut, jangan yang keras. Kemudian hindari makanan dan minuman yang manis terlalu sering, karena sakit gigi di kehamilan juga mudah. Kemudian periksakan diri ke dokter gigi jika ada keluhan. Ya, mungkin perlu juga menggunakan obat kumur ya mulut, terutama pada pasien-pasien yang ada ibu-ibu yang dengan gigi bolong ya, ada giginya yang bolong. Nah, itu mungkin perlu memeriksakan diri ke
dokter ke dokter gigi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena infeksi dimanapun, termasuk di gigi, bisa menyebabkan ketuban pecah sebelum waktunya ataupun persalinan prematur. Jadi jangan sampai ada kencang-kencang, ditanya rupanya masalahnya di gigi. Jadi harus sebelum muncul keluhan, beresin dulu giginya, bahwa pastikan tidak ada infeksi. Walaupun sedang bolong, tidak ada infeksi dan dalam keadaan bersih. Kemudian ini lagi nih, paling hits juga ya, keputihan. Nah, keputihan pada ibu hamil memang cenderung lebih banyak. Kenapa? Karena hormonnya juga memang berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Jadi kalau ada keputihan gimana dok? Ya memang hampir semua ibu hamil mengalami keputihan yang berlebih dibanding dia biasanya. Tapi ingat, keputihan ini biasanya yang normal, yang kita sebut normal adalah putih, bening, dan tidak berbau. Gampangnya tidak membuat ibu merasa aneh. Tidak bergejala, tidak menimbulkan keluhan pada ibu. Ketika si keputihan sudah menimbulkan keluhan pada ibu, maka itu harus segera diobati. Berarti sudah tidak normal. Keluhannya seperti apa, dokter? Misalnya, keluhannya keputihannya banyak. Nah, kalau banyak berarti udah nggak normal. Artinya ibunya udah sampai nggak nyaman, udah sampai cek, udah harus ganti cairan dalam, itu udah nggak normal. Harus ke dokter berobat atau ke bidan. Kemudian keluhan yang selanjutnya adalah berubah warna. Ya, kekuningan atau kehijauan, itu juga sudah nggak normal. Periksakan diri Anda. Kemudian yang ketiga, berbau. Nah, kalau udah ada baunya, biasanya baunya agak amis, nah itu juga sudah tidak normal, karena keputihan yang normal tidak berbau. Ya, periksakan diri Anda. Kemudian apalagi gatal. Nah, kalau sudah ada gatal, nah ini juga harus periksakan diri Anda segera. Jadi salah satu saja dari keluhan ini tadi sudah harus memeriksakan diri. Karena lagi-lagi infeksi dimanapun di tubuh ibu hamil bisa menyebabkan ketuban pecah dini dan prematur kontraksi, ya. Jadi harus diatasi. Cara mengatasinya gimana, dok? Gunakan pakaian dalam yang dari bahan katun dan tidak sempit. Ingat, ibu sudah berubah size, jadi mungkin pakaian dalamnya juga perlu beli baru gitu ya. Jadi belilah yang baru, gantilah, jangan dipakai terus pakaian dalam yang waktu gadis misalnya atau waktu masih belum hamil. Nah, beda, pasti ukurannya berbeda. Jadi kalau memang sudah tidak nyaman pakaian dalamnya, usahakan ganti. Jangan pakai yang sempit-sempit supaya tidak muncul keputihan. Kemudian paling sering keputihan ini disebabkan oleh pH, perubahan pH di vagina, di vulva ataupun vagina, di kemaluan perempuan. Jadi usahakan supaya pH itu tetap normal. Bagaimana dok caranya? Setiap ibu buang air kecil atau buang air besar, usahakan selalu dikeringkan, dicebok dan dikeringkan. Dengan itu saja sudah berusaha membuat pH normal pada vagina. Boleh menggunakan sabun untuk vagina, boleh dok, boleh bu, silahkan. Tapi lihat, kalau ibu membeli sabun untuk vagina, dibaca pH-nya yang normal vagina, yaitu 3,5 sampai 4,5. Jadi jangan sembarang beli sabun sirih, tahu-tahu besoknya muncul keputihan. Jadi dilihat pH yang normal sesuai vagina, ya. Nah, ini juga varises. Apa itu varises? Adanya pembengkakan pembuluh darah. Ya, ini juga sering terjadi pada wanita hamil, terutama di betis, ya, di kaki dan juga kadang di kemaluan. Ya, ini terjadi kenapa? Karena penekanan yang sangat dari si kehamilan di perutnya ibu. Supaya menghindarinya bagaimana? Hindari berdiri terlalu lama, memberi beban kepada kaki ibu. Hindari duduk dengan kaki bersila, luruskan kaki ibu. Kemudian hindari mengangkat berat. Kemudian duduklah dengan posisi kaki yang nyaman, usahakan menopang punggung karena hal itu akan mengurangi beban dari kaki juga. Jadi duduknya yang nyaman, yang menopang punggungnya. Kemudian tidurlah dengan posisi kaki yang lebih tinggi seperti yang tadi kita bahas. Kemudian olahraga teratur, lagi-lagi. Olahraga teraturnya berarti karena kita mengurangi beban di kaki, berarti olahraga jangan tambah membebani kaki. Jalan itu kan membebani kaki. Mungkin dengan olahraga yang bisa dilakukan dengan duduk ataupun dengan berbaring. Oke, demikian dari saya. Semoga dengan penyampaian saya hari ini kita ibu-ibu semuanya bisa menjalani hamil yang sehat dan ceria. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih dokter. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan kirim ke Zoom chat. Dok, ini sudah ada yang bertanya nih dok. Ya. Katanya,
dari Ibu Santi. Ya. Sebelum hamil emang BAB-nya tidak tiap hari, 2-3 hari baru BAB, dan pas hamil pun sama, tidak tiap hari. Apa itu normal atau tidak? Bisa ditangani kebiasaan BAB tersebut? Caranya bagaimana, Dok? Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi pertanyaannya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa memang pada kehamilan cenderung BAB itu sulit. Nah, BAB yang sulit ini akan membuat ibu beresiko untuk ada ambeien karena kehamilan sendiri dengan perut yang dengan tekanan si bayi di dalam perut ibu itu sudah membuat tekanan di perut tinggi. Tambah lagi kalau mengedan yang BAB keras, jadinya ngedannya membuat tekanan meningkat lagi. Belum lagi mengedan saat melahirkan. Mengedan saat melahirkan double lagi tekanan di perut. Jadi itu benjolan bisa banyak banget nanti ya jadinya, atau gede malah hemoroidnya. Jadi memang salah satunya adalah BAB-nya diusahakan tiap hari. Kenapa tiap hari, Dok? Karena di usus besar, di usus akhir ya, Bu, bagian terakhir dari sebelum BAB kita itu keluar, itu air akan selalu diserap. Makin lama dia di dalam, maka air akan terus diserap. Ketika air semakin diserap, maka semakin keraslah pupnya. Gitu. Ketika ibu mau pup dengan pup yang keras, maka itu akan bisa membutuhkan tenaga dalam jadinya. Ataupun jadinya nyeri karena merobek si anus gitu. Jadi kenapa disuruh tiap hari supaya tidak sampai airnya diserap terus. Jadi jangan sampai keras tuh BAB-nya, langsung dikeluarkan gitu. Memang bukan hal yang mudah, tapi ibu bisa mencoba supaya bisa BAB tiap hari. Contohnya dengan apa? Tadi ya diet tinggi serat, mungkin makan pepaya, banyakin makan pepayanya, porsinya biasa cuma sedikit sepotong atau sedikit 3 potong, sekarang banyakin setengah piring pepayanya, mungkin paginya pepaya, siang pepaya, sore pepaya lagi supaya BAB-nya bisa lancar. Atau mungkin minum lactobacillus ya, minum minuman yang dengan lactobacillus itu pemberi bakteri baik di usus, itu juga bisa ibu coba supaya bisa melancarkan BAB gitu. Dan air putih yang banyak itu juga bisa membantu melancarkan BAB. Kalau perlu mengubah kebiasaannya dengan cara apa? Bangun pagi ibunya minum air putih, kemudian nongkrong di kamar mandi walaupun tidak ada perasaan ingin BAB. Tapi itu cara kita bisa merubah kebiasaan. Tiap hari bangun tidur minum air putih, kemudian nongkrong di kamar mandi, nyalakan air, ya supaya bisa nanti kebiasaan itu akan akhirnya membuat kita BAB tiap hari. Ya semoga bisa membantu ya Bu. Oke, pertanyaan kedua nih Dok. Ada lagi yang mau nanya. Katanya, saya mau tanya, saya bengkak kakinya pas hamil, protein urin positif juga, dan saya kena preeklamsia. Jadi itu harus bagaimana? Ya, seperti tadi yang saya katakan, kalau kaki bengkak kalau dia disertai dengan darah tinggi berarti itu bahaya. Ya, berarti ibu sudah memang terkena preeklamsia. Kalau preeklamsia berarti itu kalau bahasa awamnya keracunan kehamilan. Ya, keracunan kehamilan itu berefek bahaya pada janin dan juga pada ibu. Apa efeknya? Pada ibu bisa menyebabkan ibunya kejang. Kalau ibunya udah kejang pasti berhubungan dengan si janin. Nanti kejang bisa berhubungan dengan ICU akhirnya. Jadi sebelum itu semua terjadi, biasanya akan disarankan untuk dilahirkan janinnya. Jadi kalau kita bahas, nanti mungkin kita akan buat lagi topik mengenai keracunan kehamilan. Karena ini memang kejadian yang sangat banyak dan cukup tinggi masih di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia yang tinggi. Jadi kalau ibu tadi, maaf ibu siapa tadi Mbak Caca? Tadi ibunya pakai user Galaxy yang IC. Oh, yang apa ya? Oke, ya kalau ibu sudah didiagnosis dengan preeklamsia, sebaiknya saran saya ibu berdiskusi dengan dokternya, ya bagaimana terbaiknya untuk ibu dan janinnya. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, demikian. Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah, ke pertanyaan selanjutnya aja dulu kali ya Dok ya. Barangkali nanti menyusul, nanti dicek lagi aja ya Bu. Jadi gini, ada pertanyaannya dari Paluke Pramudita. Efektif nggak sih Dok maternity belt untuk mencegah sakit panggul? Materi apa? Maternity belt. Kegel maksudnya ya? Iya, kayaknya sih. Iya, maternity belt untuk mencegah sakit panggul.
Materi Kegel. Mungkin kalau yang saya tangkap mungkin maksudnya Kegel, senam Kegel ya? Sebentar dok, nanti saya kirim aja. Buat informasinya. Maternity. Oh, maternity belt. Nah. Oke, maternity belt untuk mencegah sakit panggul. Ya. Jadi sebenarnya kalau maternity belt itu lebih ke mencegah sakit punggung. Kenapa? Dia membantu si punggung menopang, mempertahankan menjadi topangan gitu. Jadi supaya si perutnya itu nggak jatuh ke bawah, tidak lebih berat, tetapi jadi bisa si ibu bisa mempertahankan posturnya tegak. Jadi kalau menurut saya maternity belt itu lebih ke membantu ibu mencegah nyeri punggung yang kita bahas di awal tadi, ya, karena dia mencegah si ibu lebih berat ke depan, dia menarik ke belakang. Jadi bukan ke panggulnya. Kalau panggul kan daerah paha ke bawah ya. Jadi mungkin lebih efektif untuk nyeri punggung, mengurangi nyeri punggung. Ya. Sebentar dulu. Ada lagi nggak? Sebentar. Jadi, katanya yang tadi ibu yang kena preeklamsia itu kan tidak bisa audionya tidak bisa disambungkan. Katanya dia menambahkan lagi, katanya waktu hamil dia itu 28 minggu saya kena preeklamsia itu, kakinya bengkak dan tensinya tinggi, katanya seperti itu dok. Oh, jadi saat ini sudah lahir atau bagaimana ya? Benar. Ya, sebaiknya didiskusikan kalau memang masih hamil ya, 28 minggu masih kecil sekali sih memang ya, berat sekitar 1,1 atau 1,2 kg. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu aja kali ya dok ya? Ya. Ada lagi nih. Dok, kalau ketuban itu berwarna dan berbau tidak? Kata Ibu Tuti Handayani. Jadi ketuban itu berwarna bening. Ya, mungkin kalau ada yang bilang ketuban itu berwarna keruh, maksudnya mungkin putih dengan ada bagian-bagian seperti perlemakan, itu berasal dari si bayi. Jadi yang lumrah, yang normal adalah ketuban itu bening. Kemudian baunya gimana? Iya, dia berbau. Baunya seperti apa? Bau ketuban. Ya, sebagaimana saya menjelaskannya ya. Baunya seperti bau ketuban. Jadi pasien juga kadang bertanya memang, bagaimana membedakannya dok? Apa dengan baunya dicium beda gitu ya? Kalau saya sih biasanya bilang kalau ibu ragu lebih baik ibu periksa karena sudah ada bidan dan dokter yang belajar mengenai bau ketuban. Daripada ibu mencium-cium sendiri terus bingung-bingung sendiri dan nggak pergi-pergi ke dokter, akhirnya keburu si janinnya kering. Jadi sulit untuk mengatakan bau ketuban ketika ibu menciumnya, maka ibu akan tahu itu ketuban. Ya, kalau sama pipis mungkin bisa dibedakan dengan kalau pipis ada bau pipis khas ya bau urin lah gitu ya. Tapi kadang dengan keputihan kan ada yang seperti air saja, ternyata bukan ketuban gitu ya. Tapi dipikir ketuban gitu. Jadi lebih baik kalau memang khawatir dan ada basah-basah, periksakan diri Anda ya. Dok, saya Ina dari Cirebon. Saya hamil di usia 7 bulan. Kalau jalan dengan jarak lumayan jauh, perut suka kencang. Mohon penjelasannya dan solusinya seperti apa? Ya, perut kencang karena kecapean itu juga biasa terjadi ya Bu. Karena kalau ibu memaksakan diri untuk berjalan terlalu jauh, maka otot-ototnya akan kontraksi terus. Akhirnya hal ini akan bisa mempengaruhi juga ke rahim ibu, akhirnya mengakibatkan perutnya kenceng-kenceng. Makanya disarankan pada wanita hamil itu istirahat yang cukup gitu. Jadi kalau memang tidak emergensi atau yang bisa dihindari ya tidak perlu dikerjakan, misalnya jalan yang terlalu jauh ataupun belanja misalnya ya mungkin secukupnya saja. Yang biasanya ibu belanja buat banyak gitu ya, ini belanjanya harus dibatasi, nggak bisa sama kayak sebelum hamil karena itu bisa akan mengakibatkan itu. Kenapa bisa muncul kencang-kencangnya dok? Ya karena tadi seperti yang dibilang beban pada panggul dan juga tulang belakang itu semua bisa merubah, bisa menyebabkan kencang-kencang juga karena membuat ibunya tidak nyaman. Ya, demikian. Ada lagi nih dok, katanya kenaikan berat badan pada kehamilan yang normal itu seperti apa? Usia kehamilan saya 17 minggu dan naik 7 kg.
apa masih normal atau udah overweight? Soalnya saya pernah dengar ada kasus kehamilan yang ibunya aja yang naik berat badannya, tapi berat badan janin nggak naik. Malah si janinnya jadi kecil. Untuk mencegah kasus seperti itu, seperti apa ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi Bu, berat ibu yang normal, kenaikan berat badan yang normal pada kehamilan itu berapa? Tergantung indeks massa tubuh ibunya sebelum hamil. Kalau tidak bisa dipukul rata sama gitu. Ya, sebaiknya kenaikan berat badan mungkin ibu bisa berdiskusi dengan bidan dokternya ya Bu, karena kita harus hitung lagi ibunya IMT-nya berapa dan targetnya berapa gitu. Kenapa ada orang yang naiknya beratnya gede banget tapi bayinya kecil? Nah, itu yang tadi berkaitan dengan kalau misalnya ibunya sebelum hamil itu sudah obesitas. Obesitas ini resiko untuk terjadinya pertumbuhan, salah satu resiko untuk terjadinya pertumbuhan janin terhambat. Jadi ibunya bisa naik terlalu banyak, jadi kenaikan yang terlalu banyak pada ibu hamil juga bisa mengakibatkan malah janinnya terhambat. Jadi penting untuk mengontrol kenaikan berat badan pada kehamilan. Ya, demikian. Bu, ada lagi nih. Oh ya, mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Ini Ibu Vera izin bertanya. Vera Maria Ulfa. Bu dokter, saya sudah masuk trimester kedua, sekarang masuk 24 minggu sebelum hamil, berat badan saya 91 kg. Pas TM pertama di minggu ke-12, berat badan saya turun jadi 87. Sekarang di 24 minggu, naiknya hanya 1,5 kg. Jadi berat badan saya 88,5. Itu normal nggak sih dok? Kemudian, batas kenaikan berat badan saya yang sebelumnya memang sudah besar itu kisaran berapa Bu dokter? Ya, jadi kita kembali seperti yang tadi kaitannya ya Bu Vera ya, ini kenaikan berat ibu awal adalah 91 tadi kalau nggak salah ya. Terus kita hitung bukan hanya berdasarkan berat badannya, tapi tinggi badannya juga. Jadi nanti ada tinggi badan, berat badan, kemudian kita hitung indeks massa tubuhnya. Kalau kita misalkan ini kita hitung ibunya ternyata, berarti kenaikannya tidak boleh lebih dari, kalau dia misalkan tidak lebih dari 9 kg selama kehamilan. Ya, selama kehamilan. Jadi kalau ibu tadi bilang beratnya sempat turun karena di trimester 1 mungkin mual muntah, nah sekarang belum mencapai kembali ke awal, saya rasa tidak masalah. Yang penting dinilai janinnya, bagaimana janinnya. Ya, jadi nggak usah ditarget sampai karena ini ibu jadi khawatir karena ini belum kembali ke awal. Tapi yang penting apakah Bu Vera saat ini sudah bisa makan minum seperti biasa, nah itu yang paling penting. Jadi kalau kenaikannya sudah, bayinya di dalam sudah oke, tinggal ibu mengontrol kenaikan berat badannya jangan sampai berlebihan. Oke, ada lagi nih dok, dari UCM. Dok, sekarang saya hamil sekitar 1 bulan. Hampir setiap hari saya merasa mual dan pusing dari pagi sampai malam mau tidur. Waktu hamil anak pertama tidak seperti ini. Gimana solusinya dok? Ya, tadi kita sudah membahas juga ya tentang hiperemesis ataupun mual muntah ataupun morning sickness. Ya, kadang ini aja ya Bu ya, mau siang, mau malam, mau kapan juga mual muntah muncul gitu ya. Anak pertama enggak, memang benar kehamilan di anak pertama, anak kedua, anak ketiga, 3 anak bisa 3 beda gejalanya gitu, keluhannya. Jadi memang nggak bisa dianggap sama. Jadi kalau ibu sudah alami hal tersebut, mual muntah, jadi ibu boleh mempraktekkan dulu, dicoba yang bahas, makannya sedikit dan sering, dan hindari bau-bauan, cukupkan istirahat, kemudian pakaian di nyaman ibu. Kemudian ibu juga bisa mencoba air jahe dan memang bisa terbukti bisa mengurangi pada kandungan dari campur dengan air gula ataupun dengan madu. Ya, kalau memang tidak berhasil juga, ibu mungkin kalau misalnya sudah belum mencoba untuk berobat ke bidan atau ke dokter, silahkan berobat supaya diberikan mungkin vitamin ataupun obat untuk mengurangi mual muntah kehamilan. Kalau misalnya memang dicoba juga dan ibu merasa sangat lemas, jangan pernah ragu untuk ke IGD ya Bu. Mungkin kita obat-obat ataupun obat-obat yang disuntikkan supaya bisa mengatasi kondisi ibu. Demikian, Kak. Dok. Ada lagi nih dok. Katanya, dok,
Ini saya Iit. Waktu itu periksa di Mitra tanggal 1 Agustus. Kondisi flek setelah 3 hari saya berhenti flek. Dan kemarin keluar lagi dok. Mohon saran dan solusinya dok biar nggak flek terus-menerus. Ya Bu, silakan. Kalau misalnya ini harus saya yang banyak nanya nih jadinya kalau begini. Kemarin yang kelihatan apa, hasil USG-nya apa, dan saran saya waktu itu kembalinya berapa minggu. Biasanya kalau saya menyarankan kalau misalnya kalau fleknya hanya sedikit dan ibunya tidak merasa lemas, tidak seperti haid harus sampai ganti pembalut, ya mungkin tunggu saja jadwal kapan USG selanjutnya supaya kita membuktikan apa yang menjadi penyebab dari flek-fleknya ini, apakah ada kehamilan yang tidak berkembang atau ada yang lain. Tapi kalau memang sudah sampai harus ganti pembalut, sampai mengakibatkan ibunya lemas, nah kalau itu ibunya langsung saja ke IGD supaya bisa diperiksa lebih cepat lagi. Ya karena kalau untuk fleknya mungkin obat-obat yang kemarin dikasih obat-obat untuk memperkuat kandungan ya mungkin sudah dicoba atau belum dikasih atau bagaimana, kita masih kurang jelas nih kondisinya. Yang jelas kalau ibu merasa lemas dan perdarahannya itu sampai harus ganti pembalut, ibu segera saja ke IGD ya Bu, jangan menunggu jadwal kontrol berikutnya. Saya usia kandungannya itu 14 minggu. Udah 14 minggu. Ya, ini mungkin personal boleh di DM ya Bu ya. Ya nanti di DM aja ya Bu. Jadi bisa nanya langsung ke mungkin ada lagi dari Gusti Angganing. Dok, saya ketika minum air putih selalu mual. Kira-kira pengganti air putih apa ya dok? Bolehkah ditambah teh untuk mengurangi rasa mualnya? Katanya seperti itu dok. Itu macam-macam nggak suka air putih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk mual muntah kehamilan, hidrasinya diusahakan harus cukup ya Bu. Jadi cairan yang masuk boleh, yang penting sehat. Artinya kalau ibunya mual minum air putihnya mual, ya mungkin air putih dingin boleh, atau ibunya boleh dikasih dikasih air teh, gula, teh manis gitu silahkan, atau jus mungkin silahkan. Yang mana yang ibu rasa nyaman dan bisa masuk dan tidak menyebabkan mual muntah lagi gitu. Yang penting jangan sampai ibu dehidrasi. Gitu. Boleh ya Bu minum teh boleh. Boleh katanya Bu, boleh. Terus ada lagi nih. Katanya, dok, boleh nggak ibu hamil menggunakan sandal atau sepatu jeans? Ya, tadi kita sudah membahas kalau ibu hamil disarankan untuk memakai sepatu yang flat ataupun yang datar. Sandalnya juga yang flat. Kenapa? Supaya distribusi berat tubuhnya rata. Sehingga tidak mengakibatkan ibunya nyeri di tulang belakang. Ya, jadi disarankan memang makainya yang rata Bu ya. Jangan pakai yang heels supaya berat badannya merata. Jadi tidak menyebabkan cepat kram kaki juga. Jadi lebih baik yang rata ya Bu. Sudah, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau ingin ditanyakan langsung dan ingin berbicara langsung dengan agendanya biar lebih jelas? Sudah? Mungkin kalau sudah bisa dipilih Mbak Caca pemenang untuk pertanyaan terbaiknya yang mendapatkan multivitamin. Oh dok, ada lagi nih dok yang mau bertanya. Masih ada lagi? Iya masih ada, ternyata masih banyak yang penasaran dok. Dok, ada yang nanya Ibu Santi yang tadi. Dok, aman gak ya saat hamil itu minum kopi? Ini minum kopi pada saat hamil tidak disarankan. Kenapa? Karena kopi ada kafein, ya Bu. Tapi kalaupun pengen banget, ya paling setengah gelas, oke lah. Ya artinya tidak dosis seperti ibu tidak hamil, ya hanya memuaskan lidah saja silahkan. Tapi tidak boleh sepuas biasanya karena itu mengandung kafein. Sekarang kita pilih ya yang mendapatkan gift. Ada 2 orang pemenang.
Pemenang yang pertama yaitu Ibu Santi Nurseha. Ibu Santi Nurseha, nanti gift-nya bisa diambil langsung ke Kimia Farma ya, di Jalan Cakra Buana nomor 200 Cirebon. Yang terakhir, pertanyaan terbaik yang terakhir yaitu Ibu Vera Maria Ulfa. Yeay, itu 2 orang terbaik nih dok yang dapat multivitaminnya. Ya. Selamat ya Bu, mungkin bisa diambil di jam praktek ya Bu. Ya, nanti bisa datang. Jam prakteknya jam berapa tuh dok? Jam 5 sampai jam Senin sampai Jumat. Nah iya, yang ingin datang ke tempat prakteknya, Dokter Aginta sekarang membuka praktek mandiri di Apotek Kimia Farma di Jalan Cakra Buana nomor 200 Kota Cirebonan. Cirebon. Ini mulainya jam berapa tadi dok? Jam 5, jam 17 sampai jam 20 ya. Oke, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh dok, ada satu pertanyaan yang tersisa nih dok. Masih ada yang mau bertanya lagi ternyata. Oke, terakhir ya. Ini terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Katanya, dok kalau di atas perut berasa sakit pegel itu bahaya nggak ya? Sakit pegel maksudnya di atas perut di mana ya? Ulu hati atau bagaimana ya? Kalau di atas perut kan kesannya saya ulu hati, gimana? Ibu Tuti mau berbicara langsung saja dengan Dokter Aginta biar lebih jelas. Oh, di bawah payudara katanya dok. Di bawah payudara. Ya, biasanya itu sering juga beberapa ibu hamil juga mengeluh seperti itu, nyeri di bawah payudara. Biasanya kadang karena penekanan dari si janin yang membesar, bisa juga mendorong si lambungnya, akhirnya agak begah dan agak nyeri, seperti ketusuk sih biasanya pasien ngomongnya ya, rasa seperti tertusuk di daerah bawah payudara. Mungkin itu bisa diatasi dengan cara tadi satu, kalau baring kepalanya sama punggungnya ditinggikan, jangan cuma kepala yang pakai bantal tapi punggungnya juga ditinggikan. Kemudian menghindari makanan-makanan yang pedas dan mengisi lambungnya sesering mungkin. Jadi bukan jam makan saja tapi harus banyak ngemilnya gitu. Nah ini dia nih yang ngemil nih ya, harus saya tekankan juga, cemilan ibu hamilnya jangan lupa, karena dibilang ngemil ya bebas gitu, jangan seperti itu kan, yang penting diisi dok perutnya ya, jangan yang kira-kira bermanfaat buat bayi ibu itulah yang ibu gunakan sebagai cemilan gitu. Jadi bermanfaat buat ibunya, bermanfaat juga buat bayinya. Ya. Sudah Mbak. Ya nanti Ibu Vera sama Ibu Santi bisa nanti gift-nya datang aja ya langsung ke tempat Dokter Aginta pas lagi jam praktek. Ya. Atau kalau mau tanya boleh di DM ya. Atau kalau misalkan mau tanya bisa di DM. IG-nya apa dok? Dr_Aginta. Tuh, Dr_Aginta. Nanti bisa tanya langsung aja ya. Mungkin sekian aja webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak kata yang salah dan kesalahan. Kita bertemu lagi lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.